Hai minasan, konnichiwa, selamat pagi, siang, malam semuanya. Oke, lama banget aku nggak bikin video ya minasan, karena akhir-akhir ini tuh aku sibuk banget sama kerjaan, jadi jarang banget bikin video ya. Oke minasan, video kali ini aku mau share ya, buat minasan yang mau pergi ke Jepang, atau buat minasan juga yang udah di Jepang, tapi belum tahu nih ada aturan baru dalam bersepeda di Jepang ya minasan. Ini sangat penting banget buat minasang yang ada di Jepang maupun yang mau ke Jepang ya, berangkat sebagai pemagang ataupun sebagai Tokutei no. Nah, jadi di Jepang itu sekarang semakin ketat ya, minasang semakin kibisi. Banyak banget pelanggaran jika kita melanggar aturan bersepeda di Jepang. Nah, video kali ini aku mau kasih tahu buat minasang ya, aturan-aturan apa aja sih bersepeda di Jepang ya, yang dilarang dan yang boleh gitu. Nah, di sini aku mau jelasin, semoga bermanfaat buat minasang ya. Ini juga salah satu budaya Jepang yang wajib minasang tahu kalau akan hidup ataupun tinggal di Jepang ya. Nah, ini Jitensa no Ruru ya, aturan bersepeda di Jepang. Yang pertama, pesepeda harus melaju di sisi kiri jalan ya. Jadi seperti ini minasang ya. Kita itu harus bersepeda di sisi kiri jalan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini ada lampu merah ya. Terus ini ada penyeberangan. Kita itu jangan berhenti di sini ya. Harus kalau mau berhenti itu sebelum penyeberangan ini. Jadi nggak mengganggu orang yang menyeberang di sini ya. Itu. Nah, kita itu nggak boleh bersepeda di trotoar atau di pejalan kaki. Karena bisa membahayakan orang-orang sekitar ya, yang lewat di trotoar gitu, minasang. Karena nggak semua trotoar di Jepang itu ada yang boleh dikendarai sepeda, ada yang enggak gitu, minasang. Jadi kalau misalkan minasang mengendarai sepeda, lihat tuh rambu-rambu di trotoar, apakah ada gambar sepedanya atau tidak ya. Kalau ada, minasang boleh bersepeda di trotoar. Tapi kalau nggak ada, mending minasang bersepeda di sisi kiri jalan, di bahu jalan raya gini seperti ini ya. Seperti itu. Nah, pengecualian nih. Pesepeda bisa berkendara di trotoar di area yang terdapat rambu yang memperbolehkan sepeda tipe ini ya. Nah, minasang di trotoar ini biasanya ada simbol ya, ada tanda seperti ini. Jadi ada gambar pejalan kaki sama pesepeda nih, gambar sepeda. Nah, ini trotoarnya itu berarti boleh dilewatin sama sepeda, sama pejalan kaki gitu, minasang. Jadi, kalau misalkan di rambu-rambu seperti ini tidak ada gambar sepedanya, minasang itu nggak boleh lewat trotoar sini ya. Jadi harus lewat pinggir sisi jalan raya sini, seperti itu. Oke, yang kedua ya, nih. Di penyeberangan itu harus turun dan tuntun sepeda ya. Seperti itu minasan. Selain melihat rambu hijau, pastikan juga untuk melihat kiri dan kanan sebelum menyeberang. Nah, ini penyeberangan. Di sini ada lampu hijau sama merah ya minasang. Jadi, kalau misalkan minasang mau nyebrang, itu harus nunggu lampu hijaunya nyala dulu ya. Kalau misalkan ada pencetan, biasanya ada pencetan nih di pinggir jalan sini. Minasang pencet itu buat pejalan kaki yang mau nyebrang ya. Jadi nanti lampunya kalau misalkan posisinya merah, kalau misalkan Minasa pencet, itu dia bakalan berubah menjadi hijau ya. Ini cara menyeberang yang benar. Jadi Minasa harus jalan kaki, terus turun ya, sepedanya itu dituntun. Seperti itu Minasa. Terus kemudian sepeda memiliki belokan kanan 2 langkah. Ia akan menyeberang sekali ke depan dan kemudian menyeberang ke kanan lagi. Nah, ini dia gambarnya Minasang. Jadi, di sini itu ada perempatan ya Minasang. Di sini ada perempatan.
Nah, misalkan Minasang posisinya itu ada di sini nih. Ada di sini ya. Minasang posisinya ada di sini. Dan Minasang itu pengen ke sini ya. Pengen ke sini. Minasang itu wajib lurus dulu. Nah, nyebrang lurus dulu. Habis itu baru belok kanan. Seperti itu. Jadi dua langkah ya. Maju terus belok kanan. Seperti itu aturannya Minasang. Terus juga harus melihat rambu lalu lintas. Kalau ada rambu lalu lintasnya. Nunggu hijau dulu gitu. Nah, ini ilustrasi yang salah ya Minasang ya, yang bawah. Seperti ini. Misalkan Minasang di sini nih, terus Minasang pengen ke sini ya kan? Nah, Minasang itu nggak boleh langsung nyebrang ke kanan. Itu nggak boleh ya. Jadi Minasang harus sesuai aturan. Maju ke depan dulu, baru belok ke kanan. Seperti itu aturannya ya. Langsung memutar ke kanan itu nggak boleh ya, NG Minasang. Terus kemudian yang ketiga, mematuhi aturan keselamatan ya. Nah, ini aturan-aturan yang ada di Jepang ya. Minasang jadi harus patuhi rambu lalu lintas. Kemudian patuhi rambu-rambu ya, kayak simbol-simbol kayak gitu. Terus nyalakan lampu pada malam hari. Selanjutnya dilarang menggunakan handphone sambil bersepeda. Sambal tipe ya Minasang. Oke, selanjutnya mengutamakan pejalan kaki ya. Nah, ini pejalan kaki itu spesial banget di Jepang ya. Jadi, kalau misalkan kita mau nyebrang, motor ataupun mobil itu pasti dia bakalan ngalah nunggu ya. Dilarang bersepeda berdampingan ya. Nah, ini dilarang bersepeda berjajaran ya, Minasan. Jadi, dua baris gitu. Itu nggak boleh. Jadi, kita harus depan belakang satu-satu gitu. Dilarang bersepeda sambil memakai payung. Nah, bersepeda sambil membawa payung satu tangan itu juga nggak boleh Minasan ya, karena itu berbahaya. Itu sangat dilarang. Terus dilarang bersepeda sambil menggunakan earphone, sambal lagi, typo ya. Nah, jadi minasang nggak boleh bersepeda sambil headsetan ya, itu nggak boleh ya, bahaya. Nah, ini ilustrasinya ya minasang. Nah, jadi minasang itu harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas kayak gini. Misalkan lampunya masih merah nih ya, kita itu nggak boleh robos aja ya, karena bahaya, nanti bisa ketabrak. Jadi kalau misalkan Minasang mau nyebrang ya harus nunggu lampu hijau di sini ya, seperti itu. Terus kemudian kita nggak boleh main handphone sambil bersepeda seperti ini. Satu tangan megang HP, satu tangan pegang stang sepeda. Ini nggak boleh, berbahaya. Terus ikuti rambu-rambu lalu lintas ya. Ini ada rambu Tomare. Kalau ada rambu kayak gini berarti Minasang harus berhenti nih. Ya, seperti itu. Nah, ini ada gambar orang tertabrak ya. Mungkin ini posisinya di trotoar. Jadi kita itu nggak boleh di trotoar. Kalau misalkan nggak ada lambang sepedanya, seperti itu. Nah, ini juga ada main earphone ya, sepeda sambil main headset, musikan ya, minasang dengerin musik. Ini juga berbahaya, nggak boleh. Terus lagi, ini bersepeda sambil pegang payung ya, minasang ini juga nggak boleh, nanti kena denda. Minasang harus pakai mantel ya, atau pakai jas hujan. Nah, ini yang betul. Jadi malam hari kita itu harus menyalakan lampu sepeda ya, minasang. Karena berbahaya kalau sampai nggak dinyalain. Seperti itu. Oke, nah sekarang aku mau kasih tahu pelanggaran lalu lintas sepeda dan jumlah dendanya di Jepang ya, minasang. Nah, ini ada pelanggaran larangan. Itu 3.000 yen. Terus pelanggaran tidak berhenti sementara di lokasi yang ditentukan. Itu 5.000 yen. Terus pelanggaran lalu lintas 5.000 yen. Ini robos entah apalah gitu ya. Banyak pelanggaran lalu lintas. Terus bersepeda sambil membawa payung. Itu 5.000 yen dendanya. Terus pelanggaran sepeda yang remnya rusak. Rem sepeda yang rusak ya. Itu 5.000 yen juga.
Terus mengabaikan lalu lintas, mengabaikan lampu lalu lintas. Ini 6.000 yen pelanggarannya, dendanya. Berjalan di jalur kanan ya, 6.000 yen. Kita harus berjalan di lajur kiri, jalur kiri. Terus berjalan di trotoar. Nah, 6.000 yen juga. Kecuali ada simbol sepedanya ya, kita boleh gitu. Masuk ke perlintasan kereta api yang diblokir. Nah, 7.000 yen. Terus, nah ini paling parah nih. Bersepeda sambil menggunakan HP. Itu Ichimang Niseng ya. 1.200.000. Ini paling mahal karena ini paling banyak terjadi kecelakaan, yaitu bersepeda sambil main HP ya, biasa. Nah, sumber-sumber aturan pelanggaran lalu lintas sepeda ini sumbernya dari Badan Kepolisian Nasional Jepang, Minasang. Jadi ini udah resmi ya, Minasang. Jadi buat Minasang harap hati-hati jika berkendara sepeda di Jepang ya, karena sekarang itu semakin ketat dan kibisi. Jangan sampai kita itu ketilang gara-gara hal sepele dan harus bayar denda ya, lumayan mahal karena sayang kita cari uang capek ya, Minasang. Cuma karena hal sepele kita buang-buang uang gitu aja ya, Minasang. Oke, Minasang, mungkin itu aja budaya Jepang mengenai aturan bersepeda di Jepang. Mudah-mudahan bermanfaat buat Minasang yang mau ke Jepang ataupun yang belum tahu nih aturan-aturan bersepeda di Jepang ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe ya buat Minasang supaya tahu kehidupan di Jepang yang lainnya. Hai, bye-bye.